Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Kabupaten Mojokerto pada momentum yang spesial ini, yaitu pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan juga dengan Hari Santri pada kesempatan kali ini, dan besok atau lusa kita juga akan memperingati Sumpah Pemuda. Karena itu ini adalah momentum yang berbahagia, momentum yang besar bagi kita. Dan saya mengucapkan salam hormat kepada Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto, Ibu Ikvina Fahmawati, atas kehadirannya pada kesempatan kali ini, dan kepada seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Mojokerto, salam hormat kepada semuanya, dan salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Suatu hari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Saking dekatnya, para sahabat yang lain setelah Nabi wafat, kalau ingin bertanya tentang apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad, itu bertanyanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ketika Nabi sudah wafat, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Abbas pergi hijrah dari kota Madinah, hingga sampai di era kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau berkunjung ke kota Madinah dan mendapati bahwa talang air di pintu masuk kota Madinah itu sudah tidak lagi ada. Maka beliau kemudian bertanya kepada masyarakat Madinah pada saat itu, kemana talang air yang dulu ada di pintu masuk kota Madinah itu? Usut punya usut, ternyata talang air itu telah dicopot karena tidak lagi berfungsi dengan baik oleh khalifah pada saat itu, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka kemudian Sayyidina Abdullah ibn Abbas bergegas pergi ke kediamannya Khalifatul Muslimin Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk kemudian menyampaikan satu pesan yang menurut beliau pesan ini sangat penting, yaitu ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, apa gerangan yang terjadi sehingga Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang tidak pernah bertemu dengan orang kecuali mau menyampaikan pesan yang penting sampai bergegas pergi ke rumahku? Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukankah engkau wahai Khalifatul Muslimin yang menurunkan talang air di pintu masuk kota Madinah itu? Kemudian kata Sayyidina Umar, iya, karena talang air itu sudah tidak penting, karena tidak lagi berfungsi untuk mengalirkan air, sehingga kemudian dicopot oleh Sayyidina Umar selaku khalifah pada saat itu. Talang air itu sudah tidak penting, kata Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Khalifatul Muslimin, bukankah engkau tahu, tidak tahukah engkau bahwa talang air itu yang memasang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri di zaman ketika beliau masih hidup. Mendengar hal itu Sayyidina Umar gemetar badannya. Sayyidina Umar kemudian menangis, dan kemudian Sayyidina Umar berkata, ini perkara yang terpenting yang pernah aku hadapi sebagai khalifah umat Islam. Karena telah menurunkan talang air yang talang itu dipasang sendiri oleh tangan sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sayyidina Umar bergegas saat itu juga, padahal hari sudah menjelang malam, untuk kemudian menyuruh pasukannya mencari talang air itu. Di seluruh kota Madinah dicari talang air itu,
hingga ketemu. Kemudian Sayyidina Umar membawanya sendiri di pundaknya menuju ke pintu masuk kota Madinah, tanpa mau dibantu oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas ataupun sahabat-sahabat yang lain, sebagai bentuk kafarah, sebagai bentuk denda karena telah menurunkan talang air yang dipasang sendiri oleh tangan sucinya Nabi Muhammad. Dan ketika sampai di tempatnya, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai khalifah, posisinya agak tinggi tempat Nabi meletakkan talang air itu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, biarkan kami mencari tangga terlebih dahulu untuk memasang talang air itu. Kemudian kata Sayyidina Umar, enggak. Sebagai kafarah kedua, karena aku telah berani menurunkan talang air yang dipasang oleh tangan sucinya Nabi Muhammad, maka peganglah talang air ini dan kemudian naiklah ke pundakku. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas naik ke pundaknya Sayyidina Umar untuk memasang talang air tersebut. Inilah apa yang dimaksud oleh dalam salah satu hadis, bahwa laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena engkau Nabi Muhammad, segala sesuatu di muka bumi ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu di muka bumi ini menjadi mulia lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun talang air yang sudah tidak lagi berfungsi, ia menjadi penting dan tetap mulia untuk dipasang di atas tempatnya, karena yang memasangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang murah menjadi mahal karena baginda Nabi Muhammad. Segala yang tidak penting menjadi penting karena baginda Nabi Muhammad. Segala yang rendah menjadi tinggi karena Nabi Muhammad. Segala yang hina menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talang air menjadi mulia, menjadi penting karena yang memasang adalah Nabi Muhammad. Begitu juga sandal. Sandal Nabi Muhammad adalah satu-satunya sandal di muka bumi ini yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Mi'raj. Sandalnya Nabi Musa ketika naik ke Gunung Tua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk Nabi Musa melepaskan sandalnya. Karena Nabi Musa akan sampai kepada tempat yang suci. Tapi sandal Nabi Muhammad tidak disuruh lepas oleh Allah meskipun akan bertemu dengan Allah. Sandal menjadi mulia, menjadi bertemu dengan Allah karena dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Dan segala sesuatu menjadi hina kalau tidak terkait dengan Nabi Muhammad. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kata Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mengapa Al-Quran itu sempurna dan bersifat menyempurnakan? Karena Al-Quran itu kitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullah liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada satu keluarga di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah, yaitu ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Keluarganya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, menantunya Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad itu menjadi keluarga termulia di muka bumi ini karena keluarga itu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat termulia di muka bumi ini. Umat Islam kata Al-Quran adalah umat termulia di muka bumi ini. Kenapa umat Islam itu menjadi umat termulia di muka bumi ini? Karena umat Islam adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Segala sesuatu, mau itu talang air, sendal, kitab suci, keluarga, umat, menjadi mulia kalau dia bergandeng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita hari ini berkumpul di tempat ini lantaran Nabi Muhammad. Kita berkumpul di tempat ini karena kita ingin menggandengkan hati kita dan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi mulia lantaran cahayanya Nabi Muhammad. Karena itu ketika tadi disampaikan bahwa anggaran penyelenggaraan acara ini diambilkan langsung dari APBD, bagi saya secara spiritual itu satu kemuliaan yang tiada terhingga, karena artinya anggaran itu dicantolkan dengan sosok yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad. Dan Allah yang berjanji di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum, satu orang, satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, satu negara kalau Nabi Muhammad terkait dengan sesuatu itu. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Nabi Muhammad, kalau mereka mengaitkan diri mereka, rumah mereka, kabupaten mereka dengan engkau, maka aku tidak akan menurunkan adab kepada rumah itu, orang itu, kabupaten itu, negara itu. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad disayang oleh Allah dan tidak akan pernah diberi adab. Jadi segalanya kemudian menjadi mulia kalau digandengkan dengan Nabi Muhammad dan menjadi aman karena digandengkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad. Ulama itu menjadi mulia, ilmunya menjadi berkah kalau ilmu itu bersambung kepada Nabi Muhammad. Ilmu menjadi berkah kalau bersambung kepada Nabi Muhammad. Tidak semua ilmu itu menjadi berkah. Tidak semua ilmu menjadi berkah. Ada ilmu yang justru mencelakakan orang yang memiliki ilmu tersebut. Atau mencelakakan makhluk yang memiliki ilmu tersebut. Iblis itu bukan orang yang bodoh. Iblis itu bukan makhluk yang bodoh. Iblis itu makhluk yang kemudian menentang hukum Allah. Murka kepada Allah. Tapi mereka cerdas. Karena kadangkala ilmu justru yang mencelakakan kita. Ada orang berilmu, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yang justru membodohi orang lain. Ada orang yang berilmu yang justru menipu orang lain dengan ilmunya. Ada orang yang berilmu justru menganiaya orang lain dengan ilmunya. Ada orang yang berilmu justru menciptakan kekacauan dengan ilmunya kepada masyarakat. Ada orang punya ilmu bikin teknologi uranium. Dibikin untuk bikin nuklir. Yang nuklir itu akhirnya membahayakan umat manusia. Ilmu tidak selalu dia mulia. Ilmu menjadi mulia kalau dia bergandeng dengan Nabi Muhammad. Karena itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, yang puncak dari para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Nah, karena itu juga murid dari para ulama, yaitu santri, mereka menjadi mulia karena ilmu mereka bersambung kepada ulama, yang ulama ini ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ilmunya menjadi ilmu yang berkah, yang menyelamatkan bagi dia, meneduhkan bagi keluarganya, dan membangun bagi masyarakat. Sehingga kemerdekaan ini, bertahannya kemerdekaan ini lantaran ilmu dari para ulama dan para santri yang berjuang pada saat itu. Salah satunya melalui resolusi jihad yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional.
Karena keberkahan dari ilmu. Karena tidak semua ilmu itu berkah. Karena itu, kemudian kita memilih untuk menyekolahkan anak kita di pondok pesantren guna menjadi santri. Lantaran ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang berkah. Berbeda antara ilmu yang tidak berkah dan ilmu yang berkah. Ilmu itu tinggi posisinya di sisi Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Penuntut ilmu itu posisinya lebih tinggi dari orang-orang yang berilman. Asalkan ilmunya itu berkah, menambah keimanannya, mengokohkan keimanannya, memberikan dakwah tentang keimanan kepada orang lain. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad pernah melihat setan tidak bisa masuk ke masjid untuk mengganggu orang yang sedang sholat karena ada seorang yang sedang tidur di pintu masjid. Kemudian kata Nabi Muhammad, aneh kamu, nggak bisa masuk untuk ganggu orang sholat karena orang tidur. Kemudian kata setan, iya, karena yang tidur ini adalah santri, orang berilmu. Orang berilmu itu tidurnya aja ditakutin oleh setan, apalagi bangunnya. Makanya saya suka bilang begini, santri dan overthinking itu bedanya adalah, kalau overthinking itu orang kota tuh gak bisa tidur, susah tidur, dan gampang bangun. Tidurnya susah, bangunnya gampang. Masih jam 2 udah kebangun, mikirin utang, mikirin ini. Masih jam 1 udah kebangun, mikirin masalah ini, masalah itu. Tidurnya padahal susah, karena mau tidur masih mikirin ini, mikirin itu. Istilahnya overthinking. Kalau santri sebaliknya, mudah tidur, susah bangun. Tidurnya mudah, bangunnya yang susah itu. Ini menunjukkan mereka damai, tidak punya masalah, nggak mikirin yang nggak perlu dipikirin. Pikir carry, yang besok ya dipikir besok gitu. Gak pernah mikirin gimana ngumpulin duit 7 turunan. Pokoknya santai aja dia menjalani hidup gitu. Sehingga tidurnya menjadi gampang. Dan ketika tidur 2 jam aja udah cukup. Karena tidurnya itu tidur yang penuh dengan ketenangan dan keberkahan. Sehingga 2 jam aja udah seger. Tapi bangunnya yang susah. Tapi tenang. Tapi sekali dia bangun, dia langsung membangun hal-hal positif untuk agama dan bangsa. Walaupun susah bangun, subuhnya gak pernah lewat. Ya sesekali lah boleh lewat lah. Oleh karena itu, kita menitipkan anak-anak kita di suasana yang antah berantah seperti sekarang ini. Kepada pendidikan berbasis pesantren. Karena zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Zaman dulu, ayah saya untuk menjauhkan saya dari pornografi gampang. Tinggal kemudian saya gak boleh ke bioskop. Saya gak boleh ke bioskop tuh. Selesai, jauh udah dari pornografi. Mau mengakses pornografi dari mana? Karena dulu satu-satunya akses terhadap pornografi itu cuma bioskop. Karena itu, ketika akan terjadi pembangunan bioskop di salah satu wilayah di Jawa, itu ada masyarakat kampung yang menolak. Kemudian ketika disampaikan kepada kiainya, kata kiai, percuma, itu adalah hal yang gak bisa kamu tolak. Bioskop itu mau kamu tolak ataupun tidak, suatu hari bioskop itu akan masuk ke rumahmu. Dan benar, sekarang ada TV, bioskop mini. Ada yang lebih mini lagi, bioskop di HP sekarang. Itu bioskop juga. Karena itu, santri tidak pernah dididik untuk anti dunia. Mereka tidak pernah dididik untuk kemudian
menghapus kemaksiatan. Nggak bisa, kemaksiatan itu adalah sesuatu yang pasti ada di sekitar kita. Karena itu yang dididik oleh mereka adalah kedaulatan diri untuk walaupun ada kemaksiatan di sekitarnya, mereka tetap jadi cahaya di tengah-tengah kemaksiatan. Karena begitu kata Nabi bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka kamu di tengah dunia yang antah berantah hancur sekalipun, kamu harus menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Ada pornografi, kita tetap enggak. Ada apapun, kita tetap berada di jalannya Allah. Karena kita yang mimpin diri kita sendiri. Bukan kita yang kemudian dipimpin oleh gadget, bioskop, orang lain, dan lain sebagainya. Karena itu saya bilang, wah kalau santri itu cupu, nggak apa-apa. Nggak nonton bioskop, nggak apa-apa. Nggak banyak temannya, nggak apa-apa. Yang penting cupunya cuma di dunia, tapi di akhirat nggak cupu nanti. Ada orang di dunia nggak cupu, di akhirat nanti introvert dia. Udah masuk neraka di pojokan sendirian gitu. Karena itu kemudian santri adalah orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi duta-dutanya Allah dan Rasulnya di muka bumi ini. Mereka dipilih. Anda itu pergi ke pesantren, itu bukan orang tua yang utamanya memilih, tapi Allah dan Rasulnya yang memilih Anda untuk pergi ke pesantren. Karena itu, riwayat santri masuk pesantren biasanya adalah riwayat kecelakaan. Tidak dicita-citakan biasanya. Saya menjadi santri kelas 2 SMA, karena kelas 1 SMA saya nakal. Daripada nakal, udah nakal, bodoh gitu, masuk pesantren aja lah. Nggak pernah diniatkan tuh masuk pesantren. Kecelakaan tuh masuk pesantren. Rata-rata cerita santri masuk pesantren itu cerita kecelakaan tuh. Ketahuan pacaran, wah nyantri aja. Ketahuan judi slot, nyantri aja. Ketahuan download micet, nyantri aja lah. Jadi rata-rata itu santri bukan utamanya dipilih oleh orang tuanya, tapi dipilih oleh semesta, dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi santri, karena mereka nanti yang akan menjadi duta-duta Islam di muka bumi ini. Karenanya pendidikan pesantren itu berbeda. Pendidikan pesantren itu mendidik dengan ilmu yang penuh keberkahan. Sedari awal konsep ilmunya berbeda dengan konsep ilmu di luar sana. Yang pertama misalnya, di pesantren ilmu itu satu kaitan dengan amal, tidak terpisahkan. Ilmu dan amal itu satu kesatuan. Ini adalah konsep ilmu di dalam Al-Quran. Al-Quran katakan bahwa fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Atau Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Al-Quran tidak mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Enggak. Wahai kan seharusnya, wahai orang-orang yang berkata-kata, ngapain kamu ngatain sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Tapi Al-Quran tidak berkata begitu. Al-Quran lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang kamu lakukan saja? Jangan mengatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan. Karena yang kamu dakwahkan, yang kamu sampaikan, yang kamu katakan itu adalah ilmu yang diamalkan. Karena ilmu dan amal itu satu kesatuan.
Ilmu kalau tidak diamalkan, maka ia bukan ilmu. Itu konsep ilmu di pesantren. Sesuai dengan konsep Al-Quran. Ilmu dengan amal satu kesatuan. Bahkan kalau boleh milih amal. Nggak pakai ilmu. Karena amal itu sudah pasti ilmu. Sedangkan ilmu belum tentu diamalkan. Amal di pesantren itu sudah pasti ada ilmunya. Karena itu orang pesantren itu nggak banyak nanya dalil. Karena dalil itu sudah ada pada tubuh kiainya. Gimana sholatnya kiai itu sudah pasti berbasis ilmu. Amal dan ilmu itu satu kesatuan kalau di pesantren. Makanya di pesantren itu banyak sekali kisah. Ada sebuah kisah di salah satu pesantren. Seorang kiai kedatangan seorang murid yang mau belajar ilmu ikhlas. Kemudian kata kiai itu, oh ya sudah, kamu nyapu dulu itu di pekarangan pesantren. Hari pertama dia nyapu sambil ngomel-ngomel. Ini kiai gimana sih, saya mau belajar ilmu ikhlas kok malah jadi tukang sapu. Mau menghina saya atau gimana ini? Terus saja dia nyapu. Sampai seminggu dia gedek, sakit hati, dia nanya ke kiai. Kiai, saya ini mau belajar ilmu ikhlas. Gimana nih kok malah suruh nyapu? Ya udah, lanjutin aja nyapunya. Ya udahlah. Karena dia gak enak, maka dia nyapu terus. Tapi udah beda perasaannya. Bukan lagi marah, cuma mulai bingung. Ini kenapa ya? Orang mau belajar ikhlas, kok malah disuruh nyapu? Gak marah udah. Awalnya marah seminggu pertama. Seminggu kedua udah gak marah, cuma nanya. Kenapa ya? Saya ini mau belajar ikhlas, kok malah suruh nyapu? Sambil dia nyapu. Terakhir, minggu ketiga dia nanya lagi ke kiainya. Kiai, saya ini mau belajar ilmu ikhlas, bukan mau nyapu. Kemudian kata kiainya, ya udah lanjutin aja nyapunya. Kemudian dia nyapu terus. Yang ketiga, dia sudah lagi tidak marah dan tidak lagi bertanya-tanya. Ya udahlah, kita manut aja perintah kiai. Sami'an wa ta'atan. Toh kiai ini orang yang mulia. Siapa tahu dengan nyapu saya jadi dapat ilmu ikhlas. Dia mulai menerima itu. Dan kemudian setelah itu kiainya datang kepada dia. Ya sudah, kamu lulus. Karena kamu sudah memiliki ilmu ikhlas. Ilmu itu bukan diajarkan, tapi diamalkan utamanya. Itulah pendidikan di pesantren. Pesantren itu satu paket di mana amal dan ilmu itu satu kesatuan. Karena di luaran sana banyak orang punya ilmu gak diamalkan, punya amal gak berbasis kepada ilmu, khususnya dalam hal agama. Saya kasih contoh. Kalau sholat sendiri, dia baca surat Al-Ikhlas. Karena kalau selain surat Al-Ikhlas, dia gak ikhlas. Iya, karena pendek tuh. Itu pun bacanya cepat. Mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Al-Ikhlas saja. Muter-muter di Al-Ikhlas. Memang Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Kalau diniatkan membacanya sebagai bentuk penghormatan terhadap sepertiga Al-Quran, itu mulia. Ada kisah ulama yang begitu. Tapi ini kan tidak. Niatnya biar cepat aja sholatnya gitu. Kalau sholat sendiri bacanya surat Al-Ikhlas. Tapi kalau saat rakaat pertama sholat sendiri, waladhdallin amin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Terus rakaat kedua tepok, tiba-tiba ada yang nepok. Wah, ada makmum. Waladhdallin amin alif lam mim. Sujudnya ke Allah, menghambanya ke makmum. Capernya ke makmum. Ini ilmu, ini amal yang tidak berdasar kepada ilmu. Karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Nabi karena ketika jadi imam baca surat yang panjang. Kata Nabi, wahai Mu'adz, kamu gak tahu kondisi makmum kamu. Bisa jadi ada yang kebelet
ke belakang, ada yang sakit kalau berdiri lama, ada yang punya urusan, dan Allah tidak mau mengganggu mereka. Ittaqullah famastamta'tum, bertakwa kepada Allah itu semampu mereka. Wong orang nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Jadi kamu jangan egois ketika jadi imam. Baca surat yang pendek, biar mereka segera selesai. Kalau kamu sholat sendiri, baca surat yang panjang, karena itu pertemuan seorang pecinta dengan yang maha dicintainya, sehingga berlama-lamalah. Kan kita gitu ya, kalau ketemu dengan orang yang kita cintai, misalnya kita pulang dari rumah pacar kita dulu, udah di pagar masih cari tema-tema untuk dibahas, biar lama-lama gitu. Gentengnya bagus ya. Oh, pagar itu ada rodanya ya. Yang nggak penting jadi penting kalau pertemuan antara yang mencintai dan yang dicintai. Maka sholat itu adalah mi'rajul mu'min, pertemuan manusia yang mencintai Allah dengan Allah yang maha dicintainya. Maka berlama-lamalah dalam sholat sendiri. Itu ilmu tentang amal. Itu amal yang harus berbasis kepada ilmu. Ketika jadi imam, suratnya pendek. Kalau suratnya panjang, repot. Lama-lama seperti kisah ada seorang mu'allaf sholat di belakangnya seorang imam. Tiba-tiba imamnya baca suratul Baqarah. Masih mu'allaf, udah digas kenceng nih. Waduh, dia udah mulai kesakitan. Udah besoknya, kapok kata dia. Dia nanya, Ustadz, besoknya dia mau sholat lagi. Ustadz, itu mohon maaf, kemarin yang dibaca itu surat apa? Itu suratul Baqarah kata dia. Oh, apa itu Al-Baqarah itu? Itu artinya sapi betina. Oh iya. Terus nanti sholat ini mau baca surat apa? Oh, kalau nanti surat Al-Fil aja. Oh, apa Al-Fil itu artinya? Gajah. Oh iya. Terus dia nyelinap sholat di rumah dia. Besoknya ditanya sama ustadznya, lo kemarin kemana kok pulang? Baru mu'alaf 2 hari udah nyelinap aja, gak sholat berjamaah. Iya ustadz, mohon maaf, saya surat sapi aja gak kuat, apalagi gajah. Surat sapi aja kaki saya itu udah kesemutan ustadz, apalagi surat gajah. Ini juga menjelaskan bahwa agama itu harus pakai ilmu. Al-Fil itu lebih pendek dari Al-Baqarah, walaupun gajah nyatanya itu lebih besar dari sapi. Nah, pesantren itu ngajarkan begitu. Ilmu itu harus diamalkan, amal itu harus ilmiah. Nggak bisa itu satu kesatuan, itu satu gandengan. Karena itu di pesantren kita diajarkan dengan amal, bukan hanya dengan ilmu. Sebagai contoh, orang yang tahu tentang kopi sebagai minuman berwarna hitam, bentuknya cair, ada pahit, asam dan manisnya, itu pengetahuannya hanya 50%. Yang 100% itu adalah orang yang pernah minum kopi itu. Serat. Gitu. Kalau udah ada ahnya itu 100% itu berarti. Jangan sampai kita minum kopi itu gak ada ahnya itu. Kayak ada yang kurang itu. Jadi ilmu yang sejati itu ketika diamalkan. Ilmu tentang kopi yang sejati itu ketika kita minum kopi. Kalau kita cuma tahu kopi adalah benda cair, yang rasanya pahit, ada asamnya, ada manisnya, warnanya hitam, itu belum pengetahuan yang sempurna. Itu pengetahuan yang belum sempurna. Karena itu di pesantren kita tidak diajarkan tentang apa itu kopi, tapi kita disuruh minum kopi agar tahu secara sempurna, oh kopi itu begini. Sehingga kalaupun ketemu minuman lain yang juga warna hitam, nggak moro-moro dia bilang, oh ini kopi serot gitu, enggak. Dia bisa membedakan mana kopi, mana oli. Bisa tuh, karena dia udah tahu rasanya. Baru deket aja, enggak nih. Di pesantren itu diajarkan
ilmu dan amal sebagai satu kesatuan. Dan itu konsep dalam Al-Quran. Karena itu bukan hanya di pesantren. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Thariqah Alawiyah itu salah satu pilar Thariqah Alawiyah itu adalah kesatuan antara ilmu dan amal, antara amal dan ilmu. Satu kesatuan, juga ada bedanya. Kemudian yang kedua, di pesantren ilmu itu adalah satu kesatuan dengan hati. Akal dan hati itu adalah satu kesatuan di dalam pesantren. Bukan hal yang terpisahkan. Karena itu ayatnya fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dzikir. Tanyalah kepada ahli zikir. Kalau logika kita menyebutkan fas'alu ahlal ilm in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak punya ilmu, maka tanyalah orang yang berilmu. Kan seperti itu seharusnya. Tapi Al-Quran mengatakan fas'alu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu gak tahu. Karena di Islam, di pesantren yang kemudian mengakomodir konsep Islam, akal dan hati itu harus satu kesatuan. Ilmu itu harus ditirakatin. Karena itu kita baca Ihya Ulumuddin, sebelum membaca kita Fatihah kepada Imam Ghazali. Kita baca kitab apapun kita Fatihah kepada penulisnya, agar ilmu itu kita tarekatin, kita tirakatin sehingga ilmu itu menjadi berkah bagi kita. Karena banyak orang kalau ilmunya sudah numpuk tapi hatinya tidak siap, ilmu itu justru akan mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Seperti kisah iblis, pintar, tapi karena hatinya tidak berilmu, maka ilmunya justru digunakan untuk mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Di pesantren kita dididik ilmu dan zikir satu kesatuan. Berfikir dan berzikir itu harus satu kesatuan, harus selaras. Jangan sampai kenceng zikirnya, lupa berpikirnya. Terlalu kenceng berzikir, lupa berpikir, repot juga. Ujung-ujungnya jadi Gus Samsudin gitu. Akhirnya percaya tuh diomongin begini, ngomongin, wah ada orang sakti itu terbang mandraguna karena zikir, percaya dia. Karena itu kata Jalaluddin Rumi, kedatangan orang Rumi, di sana ada orang yang ahli berzikir dan akhirnya terbang dia, kata dia. Di sana ada orang ahli zikir kemudian bisa jalan di atas air. Kemudian kata Jalaluddin Rumi, kalau cuma terbang nggak usah berzikir, burung itu bisa terbang. Kalau cuma jalan di atas air, ikan juga bisa jalan di atas air. Maka ukuran dari zikir itu bukan hal-hal yang seperti itu. Kita sering mengidentikan tuh, kalau ahli zikir bisa melakukan hal-hal yang suprarasional, yang nggak masuk akal. Enggak. Zikir dan pikir itu satu kesatuan. Agar zikir itu tidak dianggap hal-hal yang kemudian digunakan untuk sesuatu yang justru bersifat syirik, menyekutukan Allah. Digandenglah itu menjadi satu kesatuan di pesantren. Kemudian juga di pesantren kita itu dididik untuk menjadi pribadi yang hidup secara mandiri. Itulah bedanya dengan di sekolah-sekolah pada umumnya. Di pesantren kita dididik untuk menjadi pribadi yang hidup secara mandiri, walaupun tidak dilihat oleh orang tua kita, karena kita yakin dilihat oleh Allah. Itulah tingkatan ihsan yang diajarkan oleh pesantren. Anta'budullah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa annahu yarak. Yakin bahwa Allah melihat dia. Syukur-syukur dia bisa yakin dia melihat Allah. Ihsan tingkatannya yang diajarkan. Karena itu walaupun dia pegang HP, dia tetap tuh menjaga dirinya dari bermaksiat kepada melalui HP. Karena suatu hari
Kemaksiatan itu gak bisa lagi dikontrol kayak model zaman dulu ayah saya. Ayah saya tuh tinggal jangan nonton bioskop. Udah kita gak bisa mengakses pornografi. Sekarang kan di HP pornografinya. Tinggal download. Maka di pesantren kita dididik untuk takut kepada Allah. Sehingga kita menjaga diri kita untuk bersih dari segala sesuatu yang tidak Allah ridhai. Karena kita tahu Allah melihat kita. Sadar itu bahwa Allah melihat kita. Itulah pendidikan pesantren. Kita bukan hanya dididik mandiri dalam urusan-urusan lahiriah, tapi mandiri dalam urusan-urusan batiniah. Dia tidak hanya baik kalau dilihat kiai. Dia tidak hanya baik kalau dilihat orang tua. Dia tidak hanya baik kalau dilihat orang. Dia menjadi baik karena dia tahu bahwa kebaikan itu adalah baik. Karena sekarang itu banyak orang yang menjadi baik hanya karena ingin terlihat baik. Dia mencari ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah. Pesantren itu dididik untuk mencari ridhonya Allah. Mandiri secara batin. Selain juga bahkan mandiri secara lahir. Di pesantren. Semuanya kita lakukan sendiri. Semuanya kita lakukan sendiri. Dari nyuci baju, nyuci piring, mandi. Ya mandi emang sendiri ya. Semuanya kita lakukan sendiri. Sehingga alumni pesantren, dia punya ketahanan yang sangat kokoh untuk menghadapi zaman seantah berantah apapun. Saya gak kebayang kalau saya tidak pernah pesantren tuh. Kemudian harus hidup di zaman antah berantah seperti sekarang. Pesantren yang kemudian membuat mental kita tuh kuat. Mau model dibully apapun, mau disindir bagaimanapun, kita kalau menurut kita benar, udah benar dia. Pesantren itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Karena itu dia satu kesatuan dengan Nabi Muhammad. Pesantren itu muridnya ulama. Ulama itu muridnya tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu muridnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad muridnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dikatakan Nabi Muhammad itu semua dari Allah. Pesantren adalah ilmu yang jelas kebenarannya karena langsung bersumber dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada keberkahan di dalamnya. Lihat aja santri itu. Pas lagi nyantri, gak kebayang ini orang bakal sukses gitu. Gak mati aja untung kayaknya. Dari penampilannya tidak meyakinkan. Gak meyakinkan. Anda coba buka lah fotonya. Misalnya foto santri-santri yang sekarang sudah sukses. Ketika kecil itu sangat tidak meyakinkan untuk menjadi orang sukses. Tapi sekarang terbukti. Bukan hanya dulu melalui resolusi jihad. Santri memerdekakan bangsa ini. Santri menjaga bangsa ini. Tapi sampai sekarang pun santri menjaga kehormatan bangsa dan agama ini. Kita sudah punya wakil presiden santri. Kita pernah punya presiden santri. Tidak siapa yang dulu yakin Gus Dur itu bakal jadi presiden gitu. Siapa yang dulu yakin Kiai Ma'ruf Amin itu bakal jadi wakil presiden? Coba Anda lihat aja fotonya itu, pasti gak meyakinkan tuh kalau santri itu. Aduh. Kayaknya masa depan Anda tukang bakso ini. Kayaknya masa depan Anda gak meyakinkan santri itu. Gak usah ke yang lain. Kita melihat diri kita sendiri ketika dulu santri. Saya itu ketika melihat diri saya ketika santri, itu jangankan bekerja, tetap hidup sampai sekarang aja, itu gak yakin gitu. Tapi apa yang membuat kita bisa bersama sekarang dengan kemuliaan kita masing-masing sebagai santri? Apa? Apakah ilmu kita? Banyak orang berilmu di luar sana. Apakah
Alma mater kita. Enggak banyak orang yang alma maternya dari Harvard University, Oxford University. Apa yang membuat kita menjadi mulia sebagai manusia? Walaupun kita tidak jadi apa-apa. Bukan bupati, bukan wali kota, bukan wakil presiden, bukan presiden. Apa yang membuat kita tetap mulia hari ini sebagai santri adalah karena keberkahan ilmu itu. Ilmu itu. Itulah bedanya ilmu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang lain selain ilmu, dia harus dijaga oleh kita. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Agar tetap di jalur yang halal, agar tetap di jalur yang thayyib, agar tetap di jalur yang mulia, agar tetap di jalur sebagai manusia, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad. Ilmu yang menjaga kita, karena ilmu kita, ilmu yang penuh keberkahan. Walaupun sedikit, ia menjaga kita. Tapi ilmu itu, kalau udah gak berkah, walaupun banyak, kita gak dapat apa-apa. Contohnya, kita berapa tahun sih belajar bahasa Inggris? Dari SMP itu, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Bisa bahasa Inggris? Gak bisa. 6 tahun kita belajar bahasa Inggris. Gimana mau bisa? Ngomong saya dulu di pesantren. Belajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris datang. Namanya Pak Zainal. Pak Zainal kalau datang itu di pesantren saya, karena kan di pesantren. Suruh belajar bahasa Inggris. Ayo kita belajar bahasa Inggris. Enggak Pak. Loh kenapa? Di kubur ditanyanya pakai bahasa Arab Pak, enggak pakai bahasa Inggris. Gimana mau berkah nih? Sama guru udah gak hormat. Kenapa gak mau belajar bahasa Inggris? Iya Pak, bahasanya orang kafir Pak. Karena kita gak pernah mencintai ilmu. Tapi dalam ilmu yang kita cintai ada keberkahan di dalamnya sehingga dia menjadi penjaga hidup kita. Karena hidup kita itu terlalu lemah untuk dijaga oleh kita sendiri. Jangankan orang lain. Diri kita aja untuk menjaga diri kita sendiri itu terlalu lemah. Kita ini manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah oleh Allah. Jangankan untuk yang kemana-mana lah. Yang sederhana saja. Betapa lemahnya kita. Itu kita nyium siku kita sendiri aja tuh gak bisa tuh. Ada yang nyoba ya? Gak apa-apa, cobain aja. Kita itu nyium siku kita sendiri aja gak bisa. Karena itu Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang menurut ilmu kamu baik itu tidak baik, dan apa yang menurut ilmu kamu buruk itu ternyata baik. Maka yang benar-benar ilmu itu menjadi cahaya, ilmu yang penuh keberkahan. Di mana menurut ilmu itu baik, maka ia akan baik. Karena itu yang menjaga kita utamanya adalah ilmu yang didasarkan kepada Allah. Karena Allah yang maha mengetahui tentang mana yang terbaik bagi kita. Sehingga berkah tuh hidup kita. Karena ilmu kita bersambung sanadnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu atas segala sesuatu. Kita betapa pintarnya pun nggak bisa tahu segala sesuatu secara detail. Karena itu ilmu kita dari awal kita sambungkan kepada Allah. Agar ilmu itu bisa benar-benar menjaga kita. Jangan justru ilmu yang mencelakakan kita. Berapa banyak orang yang saat bodoh, dia itu hidupnya baik. Justru pas pinter, hidupnya celaka. Anda pernah ketemu orang yang dulu pas bodoh, itu baik-baik aja, akhlaknya bagus. Ketemu orang yang lebih tua cium tangan. Pas udah pinter, petang-tang peteng-teng. Ketemu orang tua agak hormat, akhlaknya tekor, jeblok. Justru ilmu yang mencelakakan dia. Karena ilmu yang tidak berkah, tidak bersambung kepada Nabi Muhammad dan bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu kita dididik untuk menjadi santri. Yang santri itu bukan hanya orang yang belajar di pesantren, tapi semua orang yang memegang ilmu-ilmu dan amal-amal pesantren, maka semua itu adalah santri. Santri itu bukan alma mater, tapi santri itu kesadaran.
Siapa yang sadar untuk memegang teguh ilmu agama? Siapa yang sadar untuk memegang teguh akhlakul karimah? Siapa yang sadar untuk memegang teguh kita sebagai hamba yang harus takut kepada Allah? Maka dia adalah santri, walaupun tidak punya alma mater santri. Karena itu kata Abuya Dimyati, santri itu dari 4 kata dalam bahasa Arab. Santri itu sin, nun, ta, dan ro. Sin itu artinya satrul aurah. Santri itu adalah orang yang meskipun tidak pernah nyantri di pondok pesantren, tapi dia selalu menutup auratnya. Bukan hanya aurat secara lahir, tapi aurat secara batin. Bukan hanya menutup lahiriahnya, tapi menutup batiniahnya. Dia menutup mulutnya dari ghibah. Dia menutup telinganya dari hal-hal yang haram untuk didengar. Dia menutup matanya dari melihat sesuatu yang bukan halal untuk dilihat. Dia menutup aibnya orang lain. Dia menutup aibnya diri sendiri. Segala sesuatu yang harus ditutup, dia tutup. Satrul aurah. Santri itu orang siapa saja, meskipun tidak sekolah di pesantren, tapi dia selalu menutup auratnya secara lahir dan secara batin. Aurat secara lahir itu bukan hanya aurat tubuh kita, tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah hindari segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang salah sangka kepada kamu, terjadi fitnah di sekitar kamu karena kelakuan kamu. Jam 1 malam bawa aqua botol tapi dibungkus pakai kresek hitam. Jalan di pinggir jalan. Mabok kayaknya nih. Siapa yang salah? Orang lain yang menyangka mabok, tapi kita juga salah karena menyebabkan terbukanya pintu fitnah. Tidak ditutup aurat kita. Hindari segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, karena mereka itu adalah saudaramu. Kalau mereka memfitnah kamu, maka kamu seharusnya juga akan merasa tersakiti karena mereka adalah saudaramu. Yang kalau bukan saudara sebagai sesama muslim adalah saudara dalam kemanusiaan. Tutup segala celah fitnah itu. Karena itu kita diajarkan menutup aurat kita secara lahir dan batin agar saling menjaga satu sama lain. Saling menjaga satu sama lain. Hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan fitnah, walaupun itu halal, kita hindari. Kita hindari. Santri begitu. Tolak ukurnya bukan lagi halalan, tapi thayyiban. Baik apa enggak? Misalnya, Bib, tetangga saya itu cerai, Bib. Karena begini. Saya bukannya mau ngomongin orang lain, Bib. Ente sedang lagi ngomongin orang lain, mohon maaf. Enggak, Bib. Ini bukan gibah, Bib. Ini fakta, Bib. Iya memang fakta. Yang dimaksud gibah itu fakta, tapi kalau diceritain nggak suka orang itu. Enggak, Bib, tapi ini benar. Iya benar, tapi nggak baik. Enggak, Bib, ini baik. Iya, tapi nggak bermanfaat. Santri itu dididik untuk bukan hanya yang penting halal, yang penting benar. Enggak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada manfaatnya enggak bagi manusia. Yang benar harus baik. Yang baik harus bermanfaat. Kalau sudah pasti benar, pasti baik, dan pasti bermanfaat, baru itu dia jalankan. Benar tapi gak baik. Benar baik tapi gak bermanfaat. Gak dilakukan oleh santri. Satrul aurah. Menutup auratnya. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah dia tutup. Kemudian nun itu naibul ulama. Santri itu harus selalu berdakwah menjadi penyambung lidahnya ulama. Ulama menjadi penyambung lidahnya Nabi. Nabi menjadi penyambung apa yang disampaikan oleh Allah. Maka santri adalah siapa saja yang ketika berhubungan dengan siapapun, dia selalu menjadikan hubungan itu hubungan dakwah. Yang selalu siapa saja yang bertemu dengan dia, bertambah ilmunya, bertambah keimanannya. Itulah santri. Dia menjadi penyambung
lidahnya ulama, menjadi penyambung lidahnya Nabi, menjadi penyambung apa yang ingin disampaikan oleh Allah dimanapun. Ketika dia kuliah ke luar negeri, dia berada di tengah-tengah orang non-muslim. Dia menjaga ilmu dan akhlaknya agar tetap unggul. Karena orang luar negeri itu gak baca Al-Quran, gak baca hadis. Mereka membaca Islam, mereka menilai Islam dari kelakuan kita. Kalau kita jeblok nilainya, kalau kita jeblok akhlaknya, berarti Islam akan dianggap agama yang tidak mementingkan ilmu dan tidak mementingkan akhlak. Kita menjadi dutanya Allah, kita menjadi dutanya Nabi Muhammad di tengah-tengah non-muslim. Naibul ulama, kita menjadi dutanya para ulama yang bersambung kepada Nabi dan Allah. Menjaga diri. Karena kita sadar bahwa kalau kita melenceng, yang jelek bukan cuma nama kita, nama agama, nama Nabi, nama Allah. Itu yang bikin dulu saya ketika SMP. Saya SMP-nya SMP negeri itu. Masuk siang. Nah, kalau siang itu asar, harus sholat berjamaah di musola SMP itu. Nah, kalau saya nggak sholat, itu langsung, wah parah Habib nggak sholat katanya. Kalau yang lain nggak sholat nggak apa-apa. Seolah-olah perintah sholat ini hanya turun kepada Nabi Muhammad dan keturunannya saja nih. Umatnya enggak. Tapi pelajarannya bahwa kalau kita punya kesadaran bahwa kita ini dutanya Nabi Muhammad, kita itu akan baik dalam berkata-kata dan dalam bersikap. Karena kita sadar, orang ini ngelihat kita bukan cuma ngelihat kita sebagai Husain, sebagai A, B, C, enggak. Tapi sebagai orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Hati-hati itu. Salah-salah jelek nama Nabi Muhammad. Naibul ulama. Dia kepanjangan dari ulama. Dia selalu berdakwah dimanapun. Dan dakwah itu tidak mesti pakai ayat. Tidak mesti pakai hadis. Justru aneh. Ada orang main musik, pemain musik, maksiatan pakai musik. Pas dia tobat, musiknya dipatahin gitarnya. Jebret. Malah ceramah. Pakai ayat, pakai hadis. Padahal gak pernah belajar ayat, gak pernah belajar hadis. Dakwahnya justru pakai musik. Bikin lirik-lirik yang bisa mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah. Bikin musik-musik yang bisa mengajak orang ingat kepada sholat. Bikin musik yang mengajak orang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu dakwah. Semua hal bisa menjadi dakwah. Asalkan diniatkan, dijalankan, dan ditujukan untuk Nabi Muhammad. Ngajarin masak orang, biar kalau ada tahlilan masakannya enak, dakwah. Ngajarin orang apa aja, asalkan demi Nabi Muhammad, itu menjadi dakwah. Asalkan niat dan tujuannya Nabi Muhammad dan dijalankan di jalannya Nabi Muhammad. Jangan, Bib, saya punya niat dakwah, niat untuk Nabi Muhammad dan tujuannya untuk Nabi Muhammad. Saya ajarkan teman saya judi slot, Bib, agar meningkatkan kesejahteraan dia. Mohon maaf, itu berarti tidak dijalankan di jalannya Nabi Muhammad itu. Jalannya setan itu. Nah, kemudian seorang santri selain dia kemudian menutup aurat dan segala sesuatu yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Kemudian seorang santri juga sadar bahwa dia kelanjutan dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga taknya itu adalah tarkul ma'ashi. Selalu menjauhkan dirinya dan mengajak orang lain jauh dari segala sesuatu yang bersifat kehinaan dan kemaksiatan. Dia tuh selalu menjadi duta mengajak orang kepada cahaya dan menjauhkan orang dari kegelapan. Bukan malah orang udah gelap masih digelap-gelapin. Ada orang nggak sholat, wah parah lu nggak sholat lu, goblok lu, masuk neraka lu. Udah gelap masih digelap-gelapin. Sama kayak ada orang naik motor, dia tersesat kemudian nanya ke kita, Jombang mana ya? Wah tersesat bapak. Kok bisa sampai sini pak? Bodoh bapak nih. Makanya pak begini. Ya memang tersesat, makanya saya nanya. Atau orang masuk jurang gitu, jebret. Terus kita, wah bapak kok lewat sini? Soalnya lewat sini pak.
Masuk jurang kan Bapak? Ya iya. Gimana sekiranya saya keluar dari jurang ini? Itulah tarkul ma'asyi, menjauhkan orang dari kegelapan. Jangan orang udah gelap masih digelap-gelapin. Makanya Nabi Muhammad itu dalam salah satu sabdanya Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut aku masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak ikut aku faqad aba, berarti enggak ikut. Coba kita, kalau ikut saya masuk surga, enggak ikut saya neraka. Nabi Muhammad enggak gitu. Ikut saya surga, enggak ikut saya berarti bukan pengikut saya. Lisan suci Nabi Muhammad enggak mau mengatakan neraka kepada orang yang jelas-jelas masuk neraka. Dijaga itu lisan. Karena itu lisan ini dipuji oleh Allah. Dipuji dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lisannya Nabi Muhammad itu enggak pernah berkata-kata dengan nafsu. Atau kalau kita mau simpel, enggak usah belajar jauh-jauh ke Nabi Muhammad deh. Kita belajar untuk menjauhkan orang dari ketersesatan dari Google Map aja deh. Anda pernah pakai Google Map tuh? Misalnya seharusnya belok kanan, kemudian kita belok kiri. Apakah kemudian Google Map, Anda bodoh, tersesat gitu? Ngapain ke kanan? Enggak, langsung dia mencarikan solusi itu. Di depan belok kanan lagi, ketemu jalan yang asal. Enggak sibuk untuk mengutuk kegelapan, tapi dia menyibukkan diri untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan tuh. Makanya Nabi Muhammad tuh datang orang, Nabi, saya celaka Nabi. Loh kenapa moro-moro celaka? Iya, soalnya saya tidur sama istri saya siang hari di bulan Ramadan saat kita puasa. Kata Nabi, ya udah, kamu bayar kafaroh puasamu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi gak sibuk bilang, oh iya emang celaka, kamu enggak. Langsung Nabi carikan solusinya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah Nabi, 1 bulan aja jebol sehari, apalagi 2 bulan. Jebol 2 hari dong. Kemudian kata Nabi, ya udah, kamu bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Ya Allah Nabi, boro-boro ngasih makan orang miskin. Saya ini orang miskin dan gak tahu mau makan apa sekarang. Ya udah kata Nabi, Nabi ambil gandum, kata Nabi, ini kamu kasih ke orang termiskin di kampung kamu sebagai fidyah untuk membayar kafaroh puasamu. Ya Allah Nabi, orang termiskin di kampung saya itu saya Nabi. Gak ada yang lain itu. Kemudian Nabi tersenyum, Nabi bilang, ya udah makan itu gandum dan itu sebagai kafaroh puasamu. Hukum ditegakkan tapi solusi dicarikan. Kalau kita kan enggak. Celaka, saya tidur sama istri saya siang hari di bulan puasa saat berpuasa. Wah, celaka banget kamu. Saya sih gak puasa tapi tidak sampai segitunya. Iya kan? Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung cari solusinya itu gimana sekiranya enak. Maka santri adalah siapa saja yang mengajak orang menjauh dari kegelapan dan mendekat kepada cahaya. Siapa saja yang melakukan itu dia santri. Kalau ada alumni pesantren yang justru mengajak kepada kegelapan, justru dia yang kehilangan kesantriannya. Dia yang kehilangan marwahnya sebagai seorang santri. Dan yang terakhir, santri itu ro, sa, nun, ta, ro. Ro isu kata Abu Yadim Yati, ra'isul ummah. Dia harus menjadi pemimpin bagi umat. Dia yang harus mengarahkan umat kepada kebaikan, mengarahkan umat untuk cinta kepada bangsanya, mengarahkan umat untuk taat kepada pemimpinnya, mengarahkan umat untuk tertib dengan segala aturannya, mengarahkan umat untuk menuju kepada jalannya Allah melalui jalan Nabi Muhammad. Bukan justru dia yang memprovokasi ummah. Bukan justru dia yang mencerai berahkan ummah. Bukan justru dia yang bikin umat kacau balau. Dia justru memimpin umat agar tetap di jalannya, agar softnya tetap lurus, agar dia selalu tertib. Dia harus menjadi mitra bagi siapa saja yang mau membangun kebaikan. Itulah seorang santri. Dia menjadi pemimpin bagi umat untuk mengarahkan umat pada kebaikan. Jadi itulah makna santri yang bisa kita pelajari. Santri intinya adalah orang-orang yang selalu mengajak kita
kepada kebaikan. Meskipun dia tidak belajar di pesantren. Bukan santri orang yang belajar di pesantren, tapi justru menjauhkan kita dari kebaikan. Karena itu di hari santri ini, kita ingin meneguhkan kembali jiwa santri. Bukan hanya bagi kita yang alumni pesantren atau sedang di pesantren, tapi siapa saja, mari kita bangun jiwa santri dalam diri kita. Dengan selalu ketika ada kita, sesuatu itu menjadi baik. Itulah santri. Begitu ada kita, jadi baik. Seperti Nabi Muhammad. Kata Nabi, satu tongkrongan itu menjadi baik kalau di sana disebut Nabi Muhammad. Jadi seperti Nabi Muhammad. Tongkrongan begitu ada kita, obrolannya jadi baik. Masyarakat begitu ada kita, jadi aman, tentram. Komunitas begitu ada kita, jadi maju. Bangsa karena ada kita, jadi merdeka. Jadilah orang yang seperti itu, itulah santri. Jangan sebaliknya. Orang-orang yang di tongkrongan, kalau ada dia, tongkrongan jadi rusak. Jadi ngomongin porno lah, jadi gibahin orang lain lah, jadi ngomongin aibnya orang lah, jadi gosip dan lain sebagainya. Ada tuh kan orang yang kalau datang ke tongkrongan, vibes-nya tuh negatif, bawa frekuensi negatif. Biasanya sejak ada dia, obrolan jadi mesum, obrolan jadi gibah, karena ada dia tuh. Kita ingin jauh dari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang biasanya grup WhatsApp-nya tiba-tiba sepi tuh. Karena teman-temannya bikin grup WhatsApp lain yang nggak ada dianya. Karena mau dikeluarin nggak enak. Akhirnya ya udahlah bikin grup WhatsApp lain, dia jangan dimasukin nih. Karena tukang rusuh nih, kalau ada dia pasti rusuh. Grup WhatsApp isinya hoax. Sejak ada dia. Padahal Islam itu mengajarkan hakul yakin. Yakini yang hak, bukan hakul yakin. Meyakini yang hak gitu. Maka jadilah pribadi yang kalau ada dia jadi cahaya, jadi kebaikan. Yang buruk jadi baik. Yang baik jadi lebih baik. Jadilah pribadi yang seperti itu, itulah santri. Dan semoga kita semua pada kesempatan kali ini bisa mengamalkan apa yang menjadi roh dari santri tadi. Menjadi pribadi yang baik, dan semoga anak-anak kita atau calon anak-anak kita nantinya bisa mengenyam pendidikan santri dengan sebenar-benarnya. Sehingga dia menjadi warasatul anbiya. Dia menjadi pelanjut misi kenabian, menjadi pelanjut misi kerasulan, menjadi pelanjut lidah ulama, menjadi orang-orang yang mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita wafat, ketika semua amal ibadah kita sudah tidak lagi dihitung oleh Allah, sudah tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan, kita masih memiliki sumber amal yang utama, yaitu doa dari anak-anak kita yang soleh, yang kita pondokkan dia, yang kita didik dia jadi santri. Dan semoga bibarakatil maulid Nabi, karena keberkahan Nabi Muhammad SAW, kita semua dengan salawat kepada Nabi Muhammad yang tadi kita dendangkan, semua urusan-urusan kita, urusan lahiriah, batiniyah, urusan kita, anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, diurus oleh Allah karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Semua Allah angkat semua kesulitan kita, dan Allah hujani kita dengan segala kemudahan, keberkahan dan kenikmatan serta kebahagiaan karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW karena syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.